Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan coba ulas seputar PON USDT. Jadi PON di perdagangan hari ini tuh naik cukup signifikan, sekitar 64% gitu, 63, sekian persen. Kalau kita lihat dari Bitcoinnya cenderung naik ya sedikit, dan ternyata ada koin yang lebih impulsif pergerakannya, yaitu PON. Nah, PON di perdagangan hari ini itu ada di kisaran 0,01 dolar. Ini merupakan koin yang bisa dibilang sudah downtrend cukup lama, teman-teman. Jadi ya nggak terlalu mengherankan juga sih, karena memang koin ini tuh jarang banget disebut, jarang banget terekspos juga, news-newsnya juga nggak banyak. Dan kita akan coba untuk lihat seperti apa potensinya, terutama bagi teman-teman yang hari ini tuh panik karena melihat PON ini naiknya tinggi banget. Jadi sebenarnya ini merupakan hal yang wajar untuk koin-koin yang downtrend, teman-teman. Koin-koin yang downtrend itu punya ciri khas. Yang pertama, dia itu ketika turunnya dalam, itu merupakan fase-fase di mana koin itu kecenderungannya akan dipump ketika sudah mengalami fase sideways seperti ini. Dan ini terjadi di banyak koin, banyak sekali kasus-kasus di mana koin yang drop seperti ini, drop. Terus ketika dia mengalami fase ke konsolidasi di sini, cenderung sideways meskipun naik. Terus ketika dia mendapatkan momentum breakout, kemudian dia bakalan nge-pump tinggi banget. Nah, koin-koin seperti ini tuh hati-hati kalau teman-teman um, mau trading atau mau invest. Tentunya nggak cocok invest di koin yang punya pergerakan chart yang volatile seperti ini. Untuk yang spekulasi ya monggo aja. Cuman resikonya itu teman-teman bisa sangkut, teman-teman bisa loss banyak. Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa sih Pons ini. Ini kita pakai di time frame 4 jam. Sebelumnya kita cek dulu di time frame 1 jamnya aja deh. Nah, di time frame 1 jam, PON ini dalam fase downtrend yang cukup parah sih sebenarnya. Jadi dia sudah dapat golden cross di sini. Jadi kalau kita lihat dari riwayat PON sebelum-sebelumnya, kita akan coba lihat dia seperti apa sih ketika PON ini mengalami golden cross. Oke, kita pakai yang vertical line. Nah, teman-teman di sini PON dapat golden cross. Golden cross dia sedikit ngepump sebelumnya, ngepump tapi setelah itu dia sideways. Kemudian histogramnya cenderung naik, line-nya juga cenderung naik, dan pergerakan dari PON itu cenderung naik. Cuman dia nggak ekstrim ya, nggak signifikan lah untuk pergerakan naiknya itu. Cuman menurutku ini lumayan. Dan ketika dia terjadi dead cross di sini atau golden cross untuk sell, harganya drop, teman-teman. Dan sekarang dia dapat momentum lagi untuk terjadi golden cross. Apakah PON ini kedepannya juga akan kembali naik seperti apa yang terjadi pada Maret 2022 ini? Kita akan coba lihat ya dari riwayat-riwayat yang lain ya. Di sini juga ada golden cross untuk PON. Kemudian di sini juga ada. Jadi kalau kita lihat dari 3 golden cross ini sebagai acuan kita, tambahkan satu lagi deh. Nah, kalau kita lihat dari 3 ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah ketika dia terjadi golden cross, pergerakan dari PON itu masih ada potensial untuk naik selagi histogramnya ini masih hijau, teman-teman. Jadi, teman-teman yang mungkin punya barangnya itu tentunya harus bisa memahami sinyal seperti ini, karena takutnya dia bikin dead cross, teman-teman lupa untuk sell, ya udah ke bawah turun, karena ini jangka panjang pergerakan chartnya cenderung turun. Di sini terjadi golden cross, dia naik, oke. Di sini terjadi golden cross lagi, ngepump, cuman dia nggak bisa mempertahankan harganya. Kemudian terjadi dead cross di sini, pergerakan dari PON drop. Di sini terjadi golden cross, naik, cuman nggak signifikan. Kemudian dead cross lagi, turunnya dalam. Di sini di sini dead cross, turunnya dalam, berarti saat ini merupakan fase awal untuk si PON. Kalau kita bisa simpulkan dari histori-histori sebelumnya. Dari RSI sendiri juga sudah fase jenuh untuk jual. Artinya
masih ada potensi untuk pon ini naik sampai di fase jenuh belinya. Ketika orang-orang udah merasa ini harga udah kemahalan, barulah nanti pon akan turun. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari histori seperti ini, kemungkinan untuk token ini atau koin ini itu masih ada potensi untuk naik ke depannya. Cuman meskipun begitu, ya teman-teman harus butuh riset sendiri juga sih. Jadi nggak bisa untuk mengandalkan analisa seperti ini saja, karena ini merupakan perspektif aku pribadi. Dan kalau bisa juga teman-teman yang trading itu carilah koin yang bisa kalian analisa dengan baik. Kalau pon ini menurut aku agak ekstrim ya, sangat berbahaya. Nah, kalau kita lihat juga dari time frame 4 jam, di sini pon dari RSI sudah dalam fase jenuh untuk beli, teman-teman. Jadi di area resistance di sini di 0,01 ini bisa jadi area taking profit saat ini. Kebetulan pas juga sama ini ada EMA 99 yang merupakan area resistance yang juga sangat kuat untuk pon. Jadi kalau teman-teman melihat pon naik hari ini, jangan panik, jangan masuk. Tunggu aja dia koreksi dulu. Koreksinya bisa sampai mana? Kita pakai si Fibonacci retracement. Let's say untuk puncak itu ada di sini. Jadi di sini ada Fibonacci 100. Kita cari di swing low terdekatnya. Maka kita akan menemukan potensi-potensi dari pon ini mengalami koreksi. Nah, ini aku singkirkan dulu RSI-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat di mana sih kira-kira pon ini bisa mendarat kalau dia terjadi fase koreksi. Yang pertama tentunya adalah di Fibonacci 61,8%, di kisaran 0,0124, teman-teman. Jadi ini merupakan area support pertama untuk si pon. Nah, ini udah kelihatan ya bagaimana banyak seller yang melakukan sell ketika dia sudah melewati dari EMA 99 yang merupakan area support juga yang sangat kuat untuk si pon ini. Jadi jangan entry ketika pas seperti ini, tunggu dia terjadi koreksi kalau teman-teman merasa ini koin punya potensi. Terus untuk resisten kedua ada di 50% di sini, teman-teman. Jadi ada di kisaran harga 0,01129. Ini aja untuk dua area support potensial untuk si pon. Jadi kalau dia drop di bawah dari Fibo 50% itu jangan masuk, karena cenderung pergerakannya itu sangat bisa dibilang buyer itu udah males buat beli lagi. Jadi kita ya tinggalkan aja, cari koin yang lain. Cuma kalau dia bisa bertahan di kedua support ini, itu masih potensial untuk pon naik. Lebih-lebih lagi kalau nanti dia bisa closing di atas dari MA 99-nya yang di kisaran 0,013, teman-teman. Yes, mungkin itu untuk time frame 4 jam. Sekarang kita coba lihat dari time frame 1 jamnya seperti apa. Di time frame 1 jam, pons masih kelihatan hijau. Kayaknya banyak orang yang lagi spekulasi untuk beli nih. Cuman kalau aku pribadi itu mendingan jangan dikejar. Koin dengan ekor-ekor yang kayak gini, atau banyak shadow di candlenya ini, atau garis-garis yang naik-naik ini loh teman-teman, itu tanda kalau koin ini tuh bahaya banget buat kita masukin. Jadi cenderung banyak yang berspekulasi dalam koin ini, meskipun dari segi volume itu cenderung naik ya. Makanya tadi aku bilang kalau koin ini tuh masih ada potensi untuk naik. Karena dari segi volumenya cenderung naik, dari uh, tadi analisa kita di time frame 1 hari itu juga masih baru saja golden cross, which is ini kalau jangka waktu beberapa hari masih ada potensial untuk melanjutkan kenaikan. Oke, untuk pons sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Again, jangan FOMO, cari posisi entry yang bagus. Dan juga jangan lupa untuk pasang stop loss, karena kita harus meminimalisir resiko yang kita bisa terima di market. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.